Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 22 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami, membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus belajar mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang kami baca renungkan. Mampukan untuk kami dapat memahami Tuhan, serta Engkau menuntun kami untuk kami dapat melakukannya. Karenanya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika pasal 3 yang menjadi fokus perenungan di ayat 1-13. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua pernah muda. Seperti apa rasanya jatuh cinta? Rasanya ingin selalu bertemu, rasanya ingin selalu berjumpa. Setiap hari kita ingin mendengar kabar tentang Dia. Segala kebaikan akan diupayakan untuk orang yang kita cintai. Begitulah kekuatan cinta yang membuat orang tidak tahan berjauhan dan ingin selalu peduli pada yang dikasihinya.
Bagian dari surat yang kita baca hari ini menunjukkan betapa besarnya cinta Rasul Paulus, kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena kasihnya itu Rasul Paulus tidak tahan ketika memikirkan keadaan mereka. Karena belum dapat pergi sendiri ke sana, Rasul Paulus mengutus Timotius. Ya, dijelaskan dalam ayat 1 yang kedua bagaimana Timotius diutus oleh Rasul Paulus. Timotius diutus untuk menguatkan jemaat Tesalonika. Lalu ketika kembali ia membawa kabar sukacita mengenai kondisi jemaat di Tesalonika. Lega dan damailah hati Rasul Paulus oleh karena berita yang diharapkan itu boleh ia dengar dari Timotius. Seharusnya demikianlah juga kehidupan persekutuan dijalani dalam kasih. Mana tahan tidak saling berjumpa dalam waktu yang lama. Selalu ada kerinduan untuk bersekutu. Itulah yang mesti dibangun dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Selalu ada kerinduan ingin bersekutu, bertemu. Bahkan ketika persekutuan hanya bisa dilakukan secara online, ya, pada masa pandemi, kita tetap memiliki kerinduan untuk kembali bertemu. Dan puji Tuhan kita sudah boleh melaksanakannya. Nah, kalau sekarang pandemi sudah bereda, sudah endemi, tidak ada lagi, maka kita juga menyatakan segala kerinduan kita itu dengan cara aktif, di mana gereja telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang bentuknya ibadah dan juga persekutuan. Nah, khusus persekutuan ada antusias untuk hadir karena akan berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan lainnya. Saling menyapa, saling menanyakan kabar, baik secara langsung ataupun juga dengan media sosial seperti WhatsApp misalnya, ya. Itu menunjukkan betapa kita bisa saling merindukan satu dengan yang lainnya. Tentunya kerinduan di dalam ikatan kasih Kristus untuk saling membangun dan bertumbuh bersama di dalam tubuh Kristus, ya. Sekalipun kita pernah pandemi dan hanya melalui media sosial kita boleh bertemu virtual, tetapi itu juga sudah bisa mengobati kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Demikian juga sekarang, di mana kita tidak lagi ada batasan, kita diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang tentunya boleh menjadi kerinduan bagi setiap kita. Setiap kali ada pertemuan untuk belajar firman Tuhan ataupun persekutuan, dengan antusias kita menerimanya. Dengan segala kesibukan-kesibukan yang ada, ketika itu untuk membangun iman, kita bisa mengatur waktu dengan baik. Waktu juga diatur, tenaga juga diatur, supaya kita bisa mengikutinya dan tentunya untuk memberikan wawasan rohani kita yang semakin hari semakin bertumbuh. Kiranya kerinduan ini senantiasa ada di dalam hati kita, seperti Rasul Paulus yang merindukan dan memikirkan jemaat di Tesalonika, merindukan jemaat ataupun merindukan sesama saudara seiman. Artinya kita mau mengajak bertumbuh bersama, karena kerinduannya adalah untuk berjumpa dalam pertemuan ibadah ataupun persekutuan-persekutuan. Kalaupun di luar itu kita ingin berjumpa, tetapi perjumpaan itu sendiri seharusnya membangun persekutuan di antara kita. Ada kebenaran-kebenaran firman yang tetap ditaburkan, sehingga melalui pertemuan itu setiap anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Mari kita senantiasa membangun kasih di antara persekutuan saudara seiman dan juga antusias dalam setiap pertemuan-pertemuan persekutuan yang ada. Di gereja kita sudah mulai dibentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kelompok usianya. Ada kelompok Samuel, kelompok Timotius, Joshua, kelompok Hana, Simeon, kelompok Aquila, Priscilla. Kiranya kelompok-kelompok ini kita mau bangun dan memiliki satu ikatan kasih yang kuat, sehingga masing-masing anggota kelompok boleh saling memperhatikan dan memiliki kerinduan yang sama
untuk senantiasa berjumpa dalam setiap persekutuan yang diselenggarakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami memiliki kasih seperti yang Tuhan inginkan. Dan kasih yang tulus melahirkan kerinduan yang tulus. Kerinduan untuk selalu berjumpa dengan sesama saudara seiman. Membangun kasih, hubungan yang baik. Dan tentunya semuanya itu memberikan semangat untuk kami melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.